dengan keutamaan ilmu. Ya, subhanallah, tanda di antara kebahagiaan seseorang manusia di alam dunia diperkenankan untuk menghadiri majelis ilmu. Sebab gunawan, sebab keutamaan orang yang mempelajari ilmu sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dan menjelaskan tentang daripada keutamaan ilmu. Di antaranya ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ayat sering kurang dengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasannya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi anu beriman beda jangan itu beriman. Ya, anu beriman derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina utul ilma, dan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang diberikan ilmu. Diberikan ilmu. Darajat dengan bukan satu derajat tapi darajat jamak. Jadi derajat demi derajat demi derajat. Sampai Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwasannya derajat orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu tapi dia orang beriman, itu derajatnya 700 lipat. Jadi 700 tingkatan. Beda anu orang beriman yang anu orang berilmu. Sedangkan untuk mencapai satu tingkatan dari 700 tersebut membutuhkan waktu 500 tahun. Luar biasa. Ia bisa didapat dengan antum hadir duduk di majelis Al-Mustafa nuntut ilmu. Bisa mendapatkan 700 derajat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Saksikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya tiada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta para malaikatnya. Jadi anu bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah itu Allah beserta tentara-tentaranya, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiji disebutkan, dua disebutkan, anu katelesa, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Qaiman bil qisti, yang mana dia mendirikan keadilan, karena dengan ilmu bisa menentukan antara yang baik dan antara yang salah. Bahkan dengan ilmu bisa membedakan mana yang lebih baik di antara yang baik, mana yang lebih salah di antara yang salah. Tuh hebatnya ilmu. Jadi tentang ngebedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu udah biasa. Atau orang anak kecil juga tahu. Tapi bisa membedakan mana yang lebih baik di antara dua kebaikan, mana yang lebih buruk di antara dua keburukan. Seperti contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kerja dongkap ya orang Baduy. Sanes pahami sanes. Eta mah beda ya kebenaran ya mah kebenaran. Dongkap ya mah orang Baduy. Ya, orang Baduy. Orang Baduy ya orang lamun cek orang man deso. Tang deso. Jauh orang pedalaman, ente kena ilmu geus kampung kajira. Subhanallah eta orang Baduy. Langsung naon coba? Ya orang Baduy biasa. Kok supir angkot lan super angkot. Lamun keur kabelet kumaha coba? Wah geus parkir neangan naon tah? Jujukutan ke naon ke neangan tangkal langsung naon? Kih di dinya. Naon? Teu nyaho ilmuna. Teu nyaho adabna. Ya orang Baduy langsung datang ke masjid langsung kih. Subhanallah. Masjid Nabawi, Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dikihan. Kok bisa? Iya, karena zaman baheula Masjid Nabawi teu kos ayeuna mah luar biasa marmer, tiang lagi keluar AC, coba bayangkan AC. Jadi orang nyender hunggul, wallah adem kacida eta. Itikaf di dinya sare nu aya nu mah. Lain ibadah sare pasti orang Bantar Jati kacida betah geus di Masjid Nabawi. Baheula henteu aya pelapah kurma atapna. Dan tanahna sanes kos bieu keramik marmer henteu, tanah biasa, masih kena tanah. Sehingga zaman bareto Nabi SAW lamun keur salat hujan gitu, nah rempel
Narempel di dia teh dina jidatna telah menggeus sujud teh kos kitu joban baheula. Jadi orang Baduy disangka ieu mah biasa taneuh kiih we di dinya. Coba antum bayangkan, kira-kira ieu mah lamun datang jalmi kiih di pojokan kira-kira kumaha tah? Orang keur ngarumpul kira-kira kumaha tah? Yuk wain kadek sih. Orang Banten mah kadek meureun nya. Wain kadek gebugan ya. Eta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kos kitu. Mus barang yuk cek Rasul sallallahu ulah. Tahan. Cek Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan. Sampai selesai eta orang Baduy kencingna. Beres selesai karek dipanggil ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipasihan terang bahwasana ieu masjid sanes tempat biasa tekengeng naon ngaranna kiih sembarangan, ieu tempat suci rumahna Allah dengan lemah lembut. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu itu orang Baduy. Beres dipasihan terang ke para sahabat, ayo sahabat Nabi, ayo candakeun coba. Kos orang mah baskom teh gitu, ember teras kana anu tempat eta orang Baduy kiih disiram ku cai. Zur. Tas. Eta hadis sakitu hungkul itu menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar adil. Adilna dina naon? Coba bayangkeun ayeuna. Lamun misalna orang Baduy kiih di pojok, urang udah gerak digebug. Kira-kira manehna lompat apa cicing? Lompat. Lamun lompat berceceran teu? Nu aya sa masjid ban. Tah, eta cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukuna naon di kiihan? Asal naon? Satu tempat daripada kabeh. Riweuh. Aya manghoer ke capek nu hayang ngapelna ya. Ieu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijakna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus anu kadua naon? Dari segi kesehatan, kira-kira ieu mah coba weh, urang keur kabelet kiih, geus teu tahan teh datang ke kamar mandi, karek cer langsung digedor ku batur. Buruan kira-kira mah tah. Kira-kira ngahentikeun kencing keur karek keluar, bahaya teu ka tubuh urang? Bahaya. Nah eta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membahayakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah rahmat yang mana dihadiahkan untuk alam semesta. Bisa menikmati sampai orang Baduy, orang bodoh, orang jauh bisa menikmati rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah eta ilmu, ku ilmu. Jadi lamun ku ilmu jelas gitu. Nah ilmu ieu karena saking luar biasana anu menjadikan manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu. Karena dulu sebelum kita diciptakan, ini jadi korban bahasa Indonesia nya. Naon we nya, paham ya insyaallah nya. Ya, baheula saencan manusia diciptakan, pertama kali manusia yang diciptakan saha? Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah ketika Rabbuka, Tuhanmu, berkata kepada seluruh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya? Ini sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Di hadapan para malaikat, Allah akan jadikan seorang khalifah. Cek orang mah zaman ayeuna presidennya. Presiden di muka bumi yang akan memakmurkan dan menguasai bumi. Didinya para malaikat lain protes, tapi para malaikat takjub, heran dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang akan berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena satu-satunya makhluk anu diciptakan di bangsa manusia Nabi Adam. Harita Nabi Adam karak diciptakan. Allah bilang, saya akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Saha? Nabi Adam. Ditinggali ku para malaikat. Ini unsur manusia terdiri daripada akal,
juga terdiri daripada hawa nafsu. Akal seperti kita para malaikat, tapi ada hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Yang tidak diberikan kepada para malaikat. Malaikat selama-lamanya berzikir, selama-lamanya ruku, selama-lamanya sujud, selama-lamanya ibadah. Tapi lamun manusia aya ngarokok heula geus salat ngopi heula. Aya santaina, keron aya hawa nafsu. Hayong dahar, hayong nginum, hayong kawin, hayong boga anak, eta hawa nafsu. Nah, di dia para malaikat Allah Subhanahu wa taala heran berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah kau berkehendak untuk menjadikan seorang yang akan merusak di muka bumi, seorang yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Kenapa para malaikat bisa berkata seperti itu? Ternyata para malaikat pengalaman naon? Sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, Allah ciptakan bangsa jin di muka bumi. Jadi saencana orang hirup di muka bumi ya, isina jin hungkul ya. Jadi enta tong macem-macemnya jeung kuntilanak, gundurwo, entah tuyul sadayana eta, senior urang eta. Eta senior eta. Saencan urang hirup di alam dunia manehna teh heula. Kumpul. Ngaranna jin sarua kos urang. Anu korupsi, bener tuh. Anu nembak aya anu ngabunuh, aya anu bikin kerusakan, anu berperang. Jadi malaikat bingung. Izin dijieun ku Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bikin kerusakan, bikin hancur di muka bumi. Pertumpahan darah. Iya manusia sarua ya. Sarwana ya sarua. Langsung iya para malaikat bilang, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami ya Allah, para malaikatmu adalah para makhluk yang senantiasa memujimu, mensucikanmu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira ada kalam yang tersurat, ada kalam yang tersirat. Tersurat dah. Ntar manusia bikin kerusakan juga sama dengan orang-orang daripada bangsa jin. Kan kita yang lebih pantas. Itu tersirat kan? Kita yang lebih pantas, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memuji Allah, mensucikan Allah, tidak pernah bermaksiat para malaikat Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah bilang kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wahai para malaikat, kalian ahli ibadah, ahli zikir, ahli ruku, ahli sujud, tapi kalian tidak tahu apa yang aku ketahui. Maka karena tidak tahunya para malaikat, Allah memberitahu sesuatu yang tidak dimiliki oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, agar memantaskan Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Maka Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, 'allama yu'allimu ta'liman, mengajarkan. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma'a kullaha. Diajarkan naon? Dagang. Usaha. Padahal teh make ilmu oge kan. Hitung-hitungan lamun dagang teh bener wah bangkrut. Arsitektur. Ieu lamun teu nganggo arsitek ieu rubuh ieu teu pas ieu. Kudu aya ilmu nah. Tapi ternyata Nabi Adam diberi ilmu asma'a kullaha. Ternyata asma. Asma itu jamak daripada isim. Bahasa Arab lamun ditanya, "Mas muka?" Nah, nantah. Siapa namamu? Nah, ismi Ustadz Ahmad Badawi. Nah, namaku Ustadz Ahmad Badawi. Isim, asma berarti nama-nama. Asma'a kullaha, semua nama yang ada di alam semesta diajarkan ke Nabi Adam. Diajarkan, Adam, iya gunung. Oh, gunung. Lamun meletus tah eta Gunung Semeru nya. Lu kamari tah. Oh, ieu banjir, aya kos banjir. Oh, ieu taneuh. Ieu langit, ieu awan, ieu bulan, sampai ya ulama tafsir ngebahas di tafsir Sawi
sarana Jalalain, tafsir Jalalain disebutkan alamat durat wal fusa. Coba bayangkan, Allah saking terperinci ngajarkan sampai ngajarkan ke Nabi Adam durat, non durat, kentut yang ada suara. Buta, eta Adam namina durat. Ada kentut yang tanpa suara. Iya, misteri tapi membuat fitnah di mana-mana. Ngarana bahasa Arab fusa. Fusa. Jadi dia bedakan ke Allah. Ada durat, hadi fusa. Ini adalah kentut yang ada suara, ini kentut yang tanpa suara. No tanpa suara, eta rada-rada ya. Wanginya semerbak eta. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Beres diajarkan sadayana Nabi Adam sudah memiliki ilmu pengetahuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan ya Nabi Adam kepada para malaikat. Tinggalikeun tah benda-benda nu ada seluruh di alam semesta. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai para malaikat, yang kau bilang tadi kalian senantiasa mensucikanku, memujiku, coba Allah Subhanahu wa taala pengen tahu, sebutkan kepadaku nama semua benda jika kamu benar dalam ucapanmu. Kira-kira, iya mah kira-kira nya. Mang Khoer kan sok biasa di dia, imanya. Contoh Mang Khoer, biasa di dia di masjid luar biasa. Ngabereskeun, nguruskeun itu luar biasa. Kira-kira pas keur ngadamel ieu pemimbaran ya dik dipugar. Mang Khoer kan biasana Mang Khoer aya di masjid wae nya. Coba damelkeun dah pemimbaran. Gambarna gitu nya. Bara keusikna nu kudu dipeser. Terus naon deui? Baraha naon? Granitna, baraha ieu coba atur tiasa tuh kira-kira. Bingung dah. Begitu juga para malaikat. Para malaikat ibadah, berzikir, bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba disuruh, ini apa? Itu apa? Kumaha jawabannya coba? Ditanya sesuatu yang bukan bidangnya. Sesuatu yang bukan emang dia punya kemampuan. Bingung, tidak bisa menjawab. Maka ucapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang mana ini ayat sering dibaca oleh para dai, para muallim. Kalau sebelum membuka daripada pengajiannya, mereka mengakui apa? Ucapan yang diakui oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, mereka para malaikat Allah menjawab, maha suci engkau wahai Allah, subhanaka la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu, kami tidak tahu apa-apa, illa ma'alamtana, kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sapinter-pinterna jelma aya batasana, henteu bisa pinter sadayana. Orang pinter naon mau motor belum tentu bisa mau mobil. Anu geus bisa mau mobil can tentu bisa mawa naon pesawat terbang. Aya ilmu-ilmuna, aya batasan-batasana, sehingga semua orang mengakui subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat kemuliaan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Seraya Allah berkata kepada Nabi Adam, qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Falamma anba'ahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Paham tuh tadi ayatnya? Nah, eta pentingna orang belajar teh. Didinya orang jadi terang makna kemuliaan bapak orang, engkong orang, aki orang, uyut orang sadaya.
Saha? Nabi Allah Adam alaihissalam dimuliakan di hadapan para malaikat karena apa? Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Eta kakarak ilmu naon? Ilmu bahasa. Nah, bahasa kan? Ini apa? Ini bahasa. Karak diberitahu ilmu bahasa hukum mulia Nabi Adam. Komodi lamun incuna menguasai ilmu bahasa. Coba weh. Antum menguasai satu weh. Bahasa Arab. Kira-kira ya mah. Orang ngaos Quran bahasa naon? Arab. Namun orang salat Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, itu bahasa naon? Bahasa Arab. Sampai lamun orang membuka kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, eta nggo bahasa naon? Bahasa Arab. Lamun anjeun bisa menguasai bahasa Arab berarti miftahu kullu ilm. Kunci dari segala macam ilmu kalau bisa memegang satu kunci. Apa itu? Bahasa Arab. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam memegang satu ilmu bahasa, menguasai seluruh alam semesta sehingga pantas menjadi khalifah di muka bumi. Makanya kita kadang-kadang nggak peduli dengan ilmu. Rata-rata orang pengajian biasa weh, ulama biasa weh. Nu aya naon masuk tahun 2021 kita hitung dari tanggal 1 Januari sampai sekarang berapa alim ulama yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa asatidzah, kiai, habaib, ulama ajengan anu ku Allah Subhanahu wa taala tos dicabut yuswana. Ieu suatu musibah luar biasa kepada umat. Tapi lamun kiai, ulama, ustad, lamun teu aya saha nu ngagantikeun? Regenerasi kudu aya. Sedangkan ieu lamun dicabut ahli ilmu nu aya teu aya nu ngabere nyaho. Teu aya nu nganasehatan. Teu aya nu jelaskeun ieu bener, ieu salah. Nu aya naon? Umat bakal tersesat. Ieu teguran bagi orang sadayana. Sehingga orang kudu jaga ieu majelis-majelis ilmu kos kieu. Dimakmurkeun masjid orang. Sebab naon? Kesuksesan aya di dalamna. Karena di dalamnya diceritakan tentang ilmu, kemuliaan ilmu. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuyyira Sulaiman. Dulu ada seorang nabi, seorang rasul yang bernama Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ini Nabi Sulaiman, beliau kata Abdullah bin Abbas dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan antara apa? Antara yang pertama adalah al-mal, al-muluk wal ilm. Wahai Nabi Sulaiman, kau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala mau tahta kerajaan, jadi seorang presiden, jadi seorang yang akan memimpin negeri Palestina, menggantikan Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi raja, atau menjadi orang pengusaha yang banyak harta. Kau pilih tahta atau pilih harta? Dikasih pilihan. Wal ilm, dikasih pilihan terakhir adalah ilmu. Maka apa pilihan Nabi Sulaiman? Pilih naon kira-kira? Iya, milih ilmu ternyata. Lamun orang kira-kira naon ya? Pilih non? Hah? Waduh, harta na tahta? Wanita nu aya aduh. Ieu mah contoh ya mulai nu kuat pasti ya. Dona, ayo, ieu pengawasan. Di luar aya mesin koper. Pas dibuka, acitnya botak sadayana ya. Dolar ya mah kira-kira kumaha tah? Atawa jabatan ditawarkeun. Hayong tuh jadi non gantina Bima Arya. Wali kota Bogor ya. Kumaha tah? Kira-kira kos itu dikasih pilihan ke Allah. Allah mengasih pilihan. Allah Maha berkehendak. Fa idza arada syai'an yaqulu lahu kun, bisa langsung. Tapi ternyata Nabi Sulaiman pilih apa? Fakhtaral ilma. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Akhirnya apa yang terjadi ketika milih ilmu? Allah kasih tuh yang namanya Nabi Sulaiman tahta harta. Coba bayangkan, Nabi Sulaiman tetanggung-tanggung, lain bahasa unggul nu paham, lain bahasa Arab unggul, bahasa binatang Nabi Sulaiman paham. Sampai ada surat di dalam Quran An-Naml, surat semut.
Perbicaraan Nabi Sulaiman dengan semut. Bahkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang hudhud, burung, bisa paham percakapan burung. Bahkan Nabi Sulaiman bisa diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala merajai bangsa manusia, bangsa binatang, bangsa jin, tunduk patuh. Jadi zaman baheula ya, Ifrit jin paling top-topna jin ya, di bangsa jin eta tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Jadi setan, jin, semua tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Diberikan kekuasaan sangat luar biasa ke Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu, angin tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Bahkan semua yang ada di alam dunia tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Lamun aya setan ya, menurut ke Nabi Sulaiman itu malaikat ngambil cambuk dari api, dicambuk setan. Sinanon sudah tunduk patuh ke Nabi Sulaiman. Eta hebatna Nabi Sulaiman. Lamun raja kira-kira beunghar teh? Udah pasti. Sampai Ratu Balqis ketika diundang ku Nabi Sulaiman ke Palestina dari Yaman, itu ngelihat singgasana Nabi Sulaiman. Ini zaman baheula nya, salah zaman ayeuna. Dikira kolam air. Airanan diangkat betisna. Cek Nabi Sulaiman entang diangkat eta mah lain cai cenah. Kaca. Eta kumaha jauh zaman baheula ya teh. Teknologi can aya tetep bisa didamel ku Nabi Sulaiman. Singgasana di bawahna air. Hebat teh. Lamun urang ge zaman ayeuna, waduh doona langsung mancing di hadapna. Mancing mania, mantap. Kenapa eta Nabi Sulaiman ya, dapat tahta, dapat harta. Wanita tong ditanya. Di dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa itu dijelaskan Nabi Sulaiman itu katanya 900 istri. Jadi poligami zaman baheula 900. Dan di antara kekuatan Nabi Sulaiman, beliau bisa mendatangi istrinya dalam satu malam. Kira-kira kumaha eta dengkul? Satu malam 900 istri dipuaskan. Eta hebatna orang kalau mendapatkan ilmu. Jadi kembali lagi ya, keutamaan ilmu sangat luar biasa. Maka ayo semangatkeun ya, semangatkeun orang. Insyaallah engke ge bade ngaos kitab Lamun Tauhid Mang Jun, kitabna mandumah ieu nya Aqidatul Awam nya. Akidah untuk orang-orang awam ya, akidah bukan untuk orang alim, bukan untuk orang awam, kos orang sadayana. Jadi ya tauhidnya tertinggi-tinggi teuing, insyaallah cekap yang orang sadayananya. Ieu mandumah Aqidatul Awam sangat luar biasa. Sabab pengarangna ya Syekh Ahmad Al-Marzuki, beliau ini bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Malam Jumat pertama di bulan Rajab tahun sekitar 258 Hijriah. Ayeuna 1440-an ya. Itu tahun 258 Hijriah. Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Iqra'i mandumatut tauhid." Bacakanlah nadhaman tentang ilmu tauhid. Allati man hafidhaha dakhalal jannah. Yang mana barang siapa yang bisa menghafal nadhaman tauhid tersebut, syair-syair tersebut, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya jamin orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka ini Syekh Ahmad Al-Marzuki bingung, loh kok disuruh baca nadhaman tauhid yang hafal masuk surga? Ditanya, wa matilkal mandumah ya Rasulullah, apa itu bentuk nadhaman tersebut wahai utusan Allah? Maka itu para sahabat Nabi yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu di dalam mimpi berkata, isma' min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Wahai Syekh Ahmad Al-Marzuki, dengekeun
dengekeun anu dibacakeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Syekh Ahmad Al-Marzuki, "Abada'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi." Terus sampai bacaan wasuhuful khalili wal kalimi fihal kalamul hakamil alimi. Jadinya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Jadi diajarkan langsung dibaca ke Syekh Ahmad Al-Marzuki sampai eta bait syair wasuful khalili wal kalimi fihal kalamul hakamil alimi. Bangun Syekh Ahmad Marzuki di bulan Rajab hari Jumat tahun 258 Hijriah langsung hafal. Hebatnya. Eta disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu tanpa belajar. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa tahu orang yang tiduran di sini bangun tidur langsung alim. Bisa tuh takut situ. Siapa tahu kan ngarananya. Itu siapa tahu orang ibadah dekat dengan Allah. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha wattaqullah wa yu'allimukumullah." Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu langsung di sisi Allah. Kenapa? Karena kalian bertakwa. Jadi kalau bertakwa kuncinya pasti diajarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni. Kok Syekh Ahmad Al-Marzuki bangun tidur langsung hafal. Sampai akhirnya ketika sudah hafal, beliau pada bulan Dzulhijjah tahun tersebut tanggal 28 daripada bulan Dzulhijjah mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika mimpi Rasulullah berkata kepada dia, "Iqra ma jama'tahu." Bacakanlah apa yang telah kau kumpulkan. Maka dibaca terus bet syair. Setiap ucapan syair anu dibaca itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mengucapkan amin. Beres amin, beres amin, sampai wasuful khalili wal hakimi fi kalamul hakamil alimi. Didinya ditambahkan ku Syekh Ahmad Marzuki, wa kullu man atabihi rasulu fahaqqu taslimu wal gobulu, sampai bait terakhir. Eta nazaman tauhid. Jadi keutamaanna barang siapa yang bisa menghafal bait syair tadi bisa dibaca ya, nazaman aqidatul awam. Ya, lamun di Majelis Nurul Mustafa itu sok dibaca nganggo qasidana. Nadana bisa ayat tilu. Ya, nadana bisa tilu, bisa satu, tapi awalnya gitu. Abada'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani. Kayak ganti deui. Walhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli. Kayak ganti-ganti. Wasuhuful khalili wal kalimi fi hal hakamul hakamil alimi. Baca beda nadana. Eta bisa dibaca. Insyaallah kayak orang baca nazaman tauhid sebagaimana permintaan dari Mang Jun, insyaallah jadi lengkapnya. Aya ilmu fikih, aya ilmu tauhid, aya ilmu hadis, aya ilmu tafsir, insyaallah pokoknya orang bahas di dia sadayana. Nu penting ieu masjid sanes bangunan hungkul anu sae, tapi jalmi-jalmina nu marukunna luar biasa orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dunia dan akhirat, diberikan keluasan di dalam rezeki yang halal, yang berkah, dan Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam kesusahan kita. Allah berikan kemudahan untuk kita. Allah ampuni segala macam dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, saudara-saudara kita, dan semoga orang-orang yang sudah wafat meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala macam dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat
derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya, diterangkan di dalam kuburnya, dimasukkan surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiniya wal Salih wa man wasala fil hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.